Ibu Koni Widya ini menulis buku The Koni Method. Nah, ini dia profilnya Ibu Koni Widya Hermina. Pendidikannya dari Sanata Dharma Jogja, Fakultas Farmasi, kemudian melanjutkan S2-nya juga di UGM, di Magister Manajemen Rumah Sakit, dan kemudian untuk hipnoterapi, terus belajar juga dari Adi Gunawan Institute of Mind Technology, dan mengembangkan diri terus, fokus pada satu aspek tadi itu, kehamilan dan kelahiran bersama sang suami tercinta. Nah, sampai sekarang dari sejak 2012 beliau adalah praktisi hipnoterapi dan praktisi The Koni Method sampai sekarang ya, juga menjadi instruktur untuk yoga prenatal. Ini beberapa hal yang dapat disaksikan tentang Ibu Koni Widya. Sekarang saya persilakan kita mendengar langsung dari sumbernya. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak bagaimana luar biasanya peran dari hipnoterapi itu untuk proses kehamilan dan kelahiran. Silakan, Koni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terus terang menerima tawaran dari Pak Adi untuk berbicara dalam acara e-commerce ini membuat saya benar-benar bangga karena bisa istilahnya satu panggung dengan Pak Guru dan juga teman-teman yang lain. Karena waktunya terbatas, saya akan langsung saja. Saya akan sharing mengenai hipnosis yang saya dan suami saya kembangkan, terutama dalam bidang kehamilan dan persalinan. Jadi di sini judulnya adalah menjalani kehamilan dan persalinan dengan tenang, nyaman, bahagia, serta percaya diri. Jadi awal mula dari The Koni Method ini. Jadi awal mula dari lahirnya The Koni Method. Jadi awal mulanya adalah pada saat kami baru menikah, kurang lebih sekitar 2 minggu setelah pernikahan kami, di akhir tahun 2010, suami saya mengajak saya untuk mengikuti salah satu workshop dari Bapak Adi Gunawan, yaitu KLT, yang masih berlangsung sampai sekarang. Kami merasa workshop ini memberikan banyak dari dampak positif dan yang luar biasa bagi kehidupan pernikahan kami. Sehingga di awal 2011, suami saya mengatakan kalau dia ingin mengikuti workshop Pak Adi yang lainnya. Yang waktu itu terus terang bagi kami harganya cukup wow. Namanya QHI waktu itu, yang sekarang namanya SECH. Di mana pelatihan ini akan melahirkan suami saya menjadi seorang praktisi hipnoterapis. Saya waktu itu oke saja, walaupun sebenarnya belum sepenuhnya yakin bahwa hipnosis punya efek yang sangat luar biasa. Apalagi dari latar belakang saya sebagai apoteker, belajar bersama para dokter di manajemen rumah sakit di UGM, saya berpikir hipnosis ini ilmu yang ada jurnalnya nggak ya, terbukti nggak ya. Jadi masih ya oke, tapi belum terlalu percaya. Nah, kebetulan saat itu saya sedang hamil putri pertama kami dan saya benar-benar mengalami hiperemesis. Nah, diawali dari rasa ingin tahu saya tentang ilmu ini dan kondisi saya yang saat itu kurang baik, maka suami saya berdiskusi dengan Pak Adi. Di sini adalah titik balik saya benar-benar jatuh cinta dengan ilmu hipnosis ini. Pak Adi memberikan banyak sekali rekomendasi buku, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan hipnosis dan hypnobirthing dan kehamilan dan persalinan. Di situ saya benar-benar takjub bahwa oh ternyata hipnosis ini juga banyak sekali jurnalnya. Sampai pada akhirnya putri pertama kami lahir dengan sangat mulus, benar-benar mulus waktu itu. Saya pun waktu itu benar-benar nggak percaya. Jadi pada saat hamil putri pertama kami juga mulai mengembangkan metode-metode dan teknik-teknik hipnoterapi untuk ibu hamil dan pasangannya.
bukan hanya dicobakan kepada saya pada saat itu, tapi kebetulan kami juga punya teman seorang dokter Jin yang memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan penelitian bagi ibu hamil dan pasangan lainnya yang waktu itu kurang lebih berjumlah sekitar 30 pasang. Kami mencobakan apa yang kami lakukan pada kami ke 30 ibu hamil dan pasangan yang lainnya. Ternyata hasilnya cukup baik. Nah, saat itu kami juga belum berpikir untuk mengembangkan terlalu besar, terlalu panjang dan lebih luas lagi, tapi kami mulai mengajarkan ini ke teman-teman dekat dan banyak yang bertanya. Nah, kebetulan lagi hamil anak kedua, saya kembali lagi mulai mengembangkan ini dengan beberapa teknik yang pada saat itu 2012 saya mengikuti pelatihan Pak Adi sendiri. Dari sana saya mencoba lagi mengembangkan apa sih yang bisa dilakukan hipnoterapi ini ke ibu hamil pada saat menjalani kehamilannya dan juga menyamankan ibu hamil dan pasangannya pada saat proses persalinan. Berawal dari sana sehingga pada tahun 2014 putri kedua kami lahir dengan sangat mulus seperti yang diceritakan oleh Mbak Wit tadi, disaksikan oleh putri pertama kami. Jadi kami berpikir bahwa pada saat putri pertama kami melihat proses kelahiran, kami ingin dia merekam bahwa proses persalinan itu menyenangkan, proses persalinan itu nyaman. Jadi dengan berpegang pada itu, kami mengajak putri pertama kami untuk menyaksikan kelahiran adiknya. Singkat cerita, setelah putri kedua kami lahir, kami didorong oleh Pak Adi untuk membuat buku. Kenapa namanya The Koni Method? Karena semua teknik yang kami lakukan ini dicobakan kepada saya awalnya, sehingga ini dinamakan The Koni Method. Sampai sekarang kami terus mengembangkan, terus belajar dan terus menambahkan teknik-teknik yang bisa kami berikan untuk menyamankan kehamilan dan persalinan ibu hamil dan pasangannya. Kebetulan sekarang kami memiliki 2 putri, 1 putra, dan sebentar lagi tahun depan akan ada 1 lagi adiknya. Jadi ini akan terus kami kembangkan. Oke, konsep dasar dari The Koni Method ini, awal dari semua metode yang kami lakukan adalah kami berprinsip bahwa wanita secara kodrati memang tercipta untuk dapat melahirkan, apapun kondisinya. Kalau misalnya kita flashback kembali ke zaman dulu, kita melihat bahwa wanita bisa melahirkan di mana saja dan dengan mudah. Yang kedua adalah tubuh dan pikiran saling mempengaruhi. Sehingga pada saat tubuh rileks, pikiran rileks, maka ini akan membuat ibu hamil dan pasangannya menjadi nyaman. Nafas adalah jembatan antara pikiran dan tubuh, sehingga dengan menguasai nafas, maka pikiran dan tubuh akan rileks. Sehingga pada saat menjalani kehamilan dan menjalani proses persalinan, ibu hamil bisa tetap tenang dan bisa melahirkan dengan nyaman. Dan yang terakhir, karena kami berpegangan pada satu metode hipnosis, kami berpikir bahwa hipnosis adalah sebagai sebuah cara yang efektif untuk mengelola pikiran. Ada 3 sebenarnya yang kami ajarkan dalam metode The Koni Method ini. Yang pertama adalah olah nafas. Tujuan dari olah nafas ini, seperti yang tadi saya katakan, nafas merupakan penghubung antara tubuh dan pikiran, sehingga pada saat kita berlatih mengelola nafas, maka tubuh dan pikiran kita juga akan menjadi lebih nyaman. Dan dengan membuat nafas kita menjadi teratur, ini membuat tubuh kita menjadi lebih rileks, pikiran kita juga menjadi lebih tenang. Dan untuk dengan melakukan olah nafas, kita dapat terus terang kita pasti mendapatkan oksigen lebih banyak pada masa kehamilan, karena pengaruh perubahan fisiologis tubuh ibu pada saat hamil tentu saja membutuhkan oksigen lebih banyak dibandingkan pada saat tidak hamil, serta pada saat
berkontraksi sehingga ibu dan bayi tetap tenang. Olah nafas yang diajarkan dalam The Koni Method sendiri adalah teknik pernafasan alami, teknik pernafasan panjang, dan teknik pernafasan persalinan. Oke, yang kedua adalah olah tubuh. Tujuan dari kami mengajarkan olah tubuh dalam satu paket The Koni Method ini adalah tidak semua ibu hamil pada zaman sekarang ini melakukan olahraga. Apalagi dengan kondisi lingkungan saat ini yang apa-apa serba mudah, ngepel, ada alatnya. Kalau zaman dulu kan kita masih ngepel manual, jadi masih bisa olahraga pada saat itu. Kalau sekarang semuanya serba dimudahkan, sehingga untuk menjaga agar tubuh ibu hamil tetap bugar, maka kami memasukkan olah tubuh di sini. Tujuannya adalah untuk tetap menjaga kesehatan fisik ibu selama masa kehamilan, dan juga mempersiapkan fisik ibu untuk menghadapi persalinan. Olah tubuh yang kami lakukan, yang diajarkan dalam The Koni Method, yaitu yang pertama kami akan mengajarkan stretching. Stretching ini bertujuan untuk agar ibu hamil tetap berolahraga, tetap melakukan stretch selama masa kehamilannya, karena kalau misalnya pada saat hamil hanya duduk, melakukan aktivitas kantor lah, kalau misalnya zaman sekarang ini ibu-ibu biasanya bekerja di kantoran, maka tubuhnya biasanya akan lebih kaku. Jadi kami berharap dengan melakukan stretching, tubuh ibu hamil akan lebih siap untuk menghadapi persalinan, baik itu persalinan normal maupun persalinan sesar. Yang kedua, yoni exercise. Yoni exercise ini adalah latihan Kegel untuk membantu agar perineum ibu hamil menjadi lebih elastis. Yang ketiga, pelvic rocking untuk membantu melatih otot panggul dan pinggul ibu hamil selama masa kehamilan serta menghadapi persalinan. Birthing ball exercise juga dimaksudkan adalah untuk pelvic rocking dengan menggunakan bantuan birthing ball. Endorphin touching dan endorphin tapping dimaksudkan adalah untuk memicu endorfin keluar pada saat ibu hamil ini menjalani sisa masa kehamilan dan juga pada saat proses persalinan. Yang kita tahu endorfin sendiri adalah suatu zat yang dihasilkan untuk bisa mengurangi rasa nyeri yang dihasilkan oleh tubuh sendiri, dan juga perineal massage. Yang berikutnya, olah pikiran. Olah pikiran ini yang kami benar-benar kembangkan dari ilmu hipnosis. Tujuannya adalah yang pertama mengedukasi klien mengenai kehamilan dan persalinan, karena tidak semua ibu hamil dan pasangannya tahu dengan benar apa sih kehamilan, bagaimana sih tahap kehamilan dan persalinan. Mereka kadang-kadang mencari di Google dan mungkin itu tidak sesuai dengan kondisinya dan merasa ketakutan sendiri. Dan kalau misalnya mereka ingin berkonsultasi dengan dokter mereka, biasanya ada keterbatasan waktu di sana. Jadi, biasanya kami mengedukasi klien mengenai kehamilan dan persalinan, sehingga ini diharapkan dapat mengatasi ketakutan dan kecemasan, ketegangan berlebihan yang sering terjadi pada banyak pasangan yang sedang menjalani kehamilan dan akan menghadapi persalinan nantinya. Yang berikutnya adalah tujuan dari olah pikiran ini adalah untuk memprogram pikiran klien, sehingga pada saat melahirkan bisa menghadapi proses persalinan tersebut dengan nyaman, tenang, dan penuh percaya diri. Selain itu, program pikiran ini tidak hanya dibuat untuk mereka siap pada saat melahirkan, tapi juga pada saat mereka menjalani sisa kehamilan. Olah pikiran yang kami ajarkan dalam The Koni Method adalah yang pertama, subconscious writing. Di sini kami minta agar ibu hamil dan pasangannya menuliskan sugesti apa yang mereka harapkan selama masa kehamilan dan proses persalinannya nanti. Yang kedua, subconscious drawing. Seperti namanya, drawing, mereka menggambar
apa yang ada dalam pikiran mereka tentang persalinan ataupun kehamilan yang mereka jalani. Hypno EFT kami maksudkan untuk membantu mereka mengatasi trauma kecil yang mungkin ada selama masa kehamilan dan juga persalinan. Glove anestesi teknik dan glove anestesi teknik merupakan teknik awal bagaimana mereka bisa memanajemen rasa sakit yang dimaksudkan pada saat nanti mengalami kontraksi, mereka bisa mengendalikan rasa sakit dari dalam diri mereka sehingga mereka bisa dengan mudah dan nyaman menjalani kontraksi sampai pada saat melahirkan dan juga postnatal. Love bonding strengthening technique ini dimaksudkan untuk menjaga, menguatkan ikatan antara ibu dan juga suami. Selain itu, ibu dan juga bayi yang ada dalam kandungannya, dan juga bapak dan juga bayi dalam kandungannya. Jadi, tidak hanya mengajarkan supaya bagaimana melahirkan tidak sakit, tapi ikatan antara satu keluarga ini juga kita bangun. Three-way switch ini memerlukan satu kondisi yang disebut kondisi S-daily, di mana kondisi S-daily ini adalah kondisi mati rasa secara spontan. Di sini tujuannya adalah pada saat nanti lanjutan dari glove anestesi teknik. Jadi pada saat nanti mereka ibu hamil ini bersalin, mereka secara otomatis akan mengaktifkan three-way switch ini sehingga secara spontan mereka akan mati rasa di bagian-bagian tertentu sehingga mereka tetap nyaman menjalani kontraksi. Ada juga teknik baby ego personality yang berkaitan dengan love bonding strengthening technique. Ada flower bloom technique yang membantu mempercepat proses pembukaan ibu hamil apabila ibu tersebut memang memilih persalinan normal alami. Kemudian ada wonderful birth manifesting, salah satu teknik visualisasi dan juga grounding for health and energy recovery untuk membantu ibu mengembalikan kesehatan dan energi pada saat setelah persalinan. Kelas The Connie Method sendiri ada dua, yaitu kelas The Connie Method for couple, yaitu kelas untuk pasangan yang sedang menjalani kehamilan. Ini kelasnya berlangsung 4 kali pertemuan dengan jarak 1 minggu sekali, dan kami mewajibkan pasangan harus dalam setiap kelas. Karena peran pasangan ini sangat penting dalam ibu menjalani sisa masa kehamilan dan proses persalinannya. Dalam kelas ini ada buku kerja berupa modul dan ada tugas-tugas yang harus dikerjakan setiap hari bersama pasangan. Dan ini kami minta laporan disampaikan setiap pertemuan. Jadi kami bisa memonitor latihan yang dilakukan oleh ibu hamil dan pasangannya setiap minggu. Ini adalah beberapa foto kami bersama klien kami. Jadi ada sesi diskusi, sesi edukasi. Nah, ini ada beberapa testimoni dari klien salah satu praktisi The Connie Method kami. Jadi, The Connie Method ini pada akhirnya bisa diajarkan oleh kami berdua, saya dan suami saya, tapi kami akhirnya memutuskan untuk membuat kelas yaitu The Connie Method for Practitioner, yaitu pelatihan untuk menjadi praktisi The Connie Method. Siapa saja yang bisa ikut dalam The Connie Method ini, praktisi The Connie Method ini, yang pertama adalah tenaga medis. Bisa dokter, bisa bidan, bisa perawat, atau hipnoterapis. Mencintai dunia maternity dan memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk belajar. Mengapa kami melakukan pelatihan untuk praktisi The Connie Method ini? Karena ada kendala bagi kami untuk bisa mengajarkan ini ke klien-klien kami yang ada di Jakarta atau di luar kota lainnya yang mereka mengontak kami untuk bisa ikut kelas The Connie Method. Jadi kami berinisiatif untuk
mencetak beberapa praktisi The Kony Method dan hasilnya tetap sama. Mereka bisa melakukan apa yang kami lakukan. Berikut ini adalah gambar dari pelatihan yang pernah kami lakukan untuk praktisi The Kony Method. Jadi kami ada latihan nafas, latihan tubuh yang praktisi juga harus bisa melakukannya. Selain itu, The Kony Method juga beberapa kali melakukan seminar. Ada yang dibawakan oleh praktisi kami. Dan yang terakhir, ini The Kony Method sebenarnya lebih dari sekedar metode hypnobirthing. Karena kami tidak berfokus hanya pada proses persalinannya saja, tapi kami juga berusaha untuk meningkatkan ikatan cinta, kualitas komunikasi, relasi batin antar pasangan, maupun dengan anak-anaknya. Baik anak-anak yang pada saat itu memang sudah ada kakaknya, dan juga bayi yang ada dalam kandungan ibunya. Membantu memberikan pemahaman dan pengetahuan yang tepat dan baik kepada para ibu dan pasangannya, sehingga mereka bisa lebih nyaman dalam menghadapi kehamilan dan proses persalinannya. Membantu para ibu mengelola emosi. Emosi ini sangat penting pada masa kehamilan, sehingga tidak menularkan emosi yang buruk kepada bayi dalam kandungan. Membantu para ibu dan pasangannya menyiapkan diri, menghadapi dan menjalani proses persalinan dengan nyaman, tenang, dan penuh percaya diri. Dan yang terakhir, membantu pemulihan diri dan menjaga kesehatan ibu secara cepat setelah bersalin dan pada masa menyusui, juga pada saat proses parenting, mengasuh anak. Jadi, apa yang kami lakukan tidak hanya berfokus pada persalinan saja, tapi mulai dari kehamilan sampai pada saat ibu dan pasangannya melakukan proses parenting sendiri. Berikutnya adalah manfaat The Kony Method bagi ibu secara pribadi, perasaan rileks dan nyaman, serta tenang menghadapi masa kehamilan dan persiapan menghadapi persalinan, mengurangi bahkan menghilangkan keluhan selama masa kehamilan, karena pada saat tubuh sudah nyaman, pikiran nyaman, maka ibu akan bisa menjalani sisa kehamilannya dengan nyaman. Memungkinkan ibu menjalani proses persalinan dengan ritme alamiah tubuh, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri atau sakit selama kontraksi yang terjadi selama kala 1 persalinan, mempercepat terjadinya kala 1 pada saat proses persalinan, mengurangi intervensi medis yang berlebihan, menguatkan ikatan antara ibu dan bayi, mengurangi bahkan menghilangkan kecenderungan terjadinya depresi pasca melahirkan, membantu mempercepat proses pemulihan pasca melahirkan. Tidak hanya bagi ibu, tapi bagi ayah juga memberikan manfaat. Yang pertama, membantu ayah menjadi tenang dan rileks, nyaman saat menemani istri selama proses melahirkan. Membantu ayah menjadi lebih aktif dalam mendukung proses persalinan, meningkatkan pengetahuan ayah, dan meningkatkan ikatan yang kuat antara ayah dan bayi. Manfaat bagi bayi, bayi memiliki kecenderungan menjadi lebih tenang, rileks, nyaman, dan mudah beradaptasi, mengurangi bahkan menghilangkan resiko trauma persalinan yang terekam dalam pikiran bawah sadar bayi. Ikatan dengan ibu menjadi lebih kuat, bayi menjadi lebih sehat, dan bayi baik secara fisik maupun secara psikis. Sedangkan manfaat The Kony Method bagi tenaga persalinan yang membantu proses persalinan klien-klien karena pasien kooperatif, sehingga tenaga persalinan juga bisa menjalankan tugasnya dengan lebih mudah karena pasien menjadi tenang dan terkendali emosinya. Catatan khusus terkait The Kony Method ini sendiri, kelas The Kony Method for Couple bersifat komplementer, bukan menggantikan tugas dan fungsi dari tenaga medis. Dan praktisi The Kony Method tidak memberikan saran atau intervensi medis, semuanya tetap kami kembalikan kepada dokter ataupun tenaga medis yang menangani ibu hamil tersebut. Praktisi The Kony Method tidak membantu proses persalinan, kecuali praktisi tersebut adalah bidan atau dokter spesialis obstin. Praktisi The Kony Method bertugas menyiapkan pikiran, emosi, mental,
agar klien menjadi lebih tenang, nyaman, bahagia, serta penuh percaya diri dalam menjalani kehamilan dan menghadapi persalinan. Dan The Kony Method bukan semata-mata mengenai persalinan normal ataupun sesar, tapi bagaimana membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan memahami peran masing-masing. Jadi demikian dari saya, Mbak Wit. Ya, baik. Terima kasih Ibu Kony Widya sudah menyampaikan paparannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semuanya menjadi lebih jelas ya bahwa The Kony Method ini benar-benar menyiapkan pasangan untuk bisa membangun keluarga bahagia bersama anak yang dipersiapkan untuk hadir menjadi ciptaan yang sehat lahir batin, gitu ya. Kira-kira seperti itu.